saat beban berat menimpaku. Ku tahu kau ada bagiku. Takkan kau biarkan ku terjatuh. Semua dalam rancangan-Mu Tuhan. Firman-Mu kekuatan di hidupku. Janji-Mu ku pegang setiap waktu. Ku percaya kau sanggup pulihkanku. Kemenangan yang ajaib oleh kuasa-Mu. Engkau Allahku yang ajaib. Pertolongan-Mu nyata bagiku. Keajaiban-Mu ubahkanku, pulihkanku. Engkau ajaib bagiku. Engkau ajaib bagiku. Firman-Mu kekuatan di hidupku. Janji-Mu ku pegang setiap waktu. Ku percaya kau sanggup pulihkanku. Kemenangan yang ajaib oleh kuasa-Mu. Nyata bagiku. Keajaiban-Mu ubahkanku, pulihkanku. Engkau
Haleluya, Bapak Ibu, Saudara semuanya, ini adalah kesempatan yang indah bagi kita semuanya untuk kita bersama-sama untuk mempelajari satu kebenaran. Dan pada hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan, yaitu tantangan penginjilan di akhir zaman. Bapak Ibu, Saudara semuanya, sebelum saya menerangkan tentang tantangan penginjilan di akhir zaman, kita harus mengetahui dulu bahwa sebenarnya apa sih yang selalu ada di dalam hati Tuhan. Banyak orang yang selalu berpikir bahwa Tuhan itu di dalam hatinya adalah berkat dan sebagainya. Sebenarnya bukan. Yang ada dalam hati Tuhan itu adalah jiwa-jiwa. Saya ingin melihat di Matius pasal yang ke-9 di ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-38. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara semuanya tentang apa sebenarnya yang ada dalam hati Tuhan Yesus, dan nanti apa yang harus akan kita lakukan supaya antara Tuhan dan kita sebagai hamba-hambanya, sebagai umatnya, sebagai muridnya itu bisa berjalan sejalan dengan satu tujuan, tidak ada masalah di perjalanan. Saya akan membacakan di dalam Matius pasal 9 ayat yang ke-35 sampai 38. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Bapak Ibu, kalau kita lihat di ayat yang ke-38, karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Kalau kita membaca ayat ini satu persatu, Bapak Ibu, bahwa akhirnya kita akan menemukan sebenarnya apa sih yang selalu ada dalam hati Yesus. Yang dalam hati Yesus adalah jiwa dan jiwa. Yesus datang ke dunia demi apa? Demi jiwa. Dia meninggalkan kemuliaannya, dia menjadi manusia dan lahir di kandang domba yang sangat hina, dengan satu tujuan, demi keselamatan jiwa. Karena hati Yesus, hati Tuhan itu tidak ingin ada satupun orang yang binasa. Yesus melayani 33,5 tahun di dunia ini. Demi apa? Demi jiwa. Bahkan dia mati di atas kayu salib, dia bangkit dan naik ke surga. Demi apa? Demi jiwa. Jadi apa yang harus kita lakukan? Maka gereja-gereja dan kita semua, orang-orang percaya hamba Tuhan, mari kita fokus kepada jiwa-jiwa. Yesus tergerak hatinya, dia tidak tega melihat jiwa-jiwa yang terlantar, jiwa-jiwa yang tidak tergembalakan. Mereka tergerak hatinya, kasihan, penuh dengan belas kasihan. Dan di antara kita, berapa banyak kita yang mempunyai hati seperti Yesus, yaitu hati yang penuh belas kasihan akan jiwa-jiwa. Oleh karena itu, di ayat-ayat ini tadi, di dalam Matius pasal 9 ayat 37 bagian A, tantangan yang pertama bagi gereja apa? Tantangan pertama yaitu tuaian banyak. Dikatakan di ayat yang ke-37 bagian A, dikatakan, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak. Jadi gereja sekarang diperhadapkan ada tuaian yang banyak. Di tahun 2019 penduduk dunia itu ada 7,7 miliar. Dan pertumbuhan 10 tahun belakang ini, pertumbuhan penduduk dunia itu 1% sampai 1,5% pertumbuhan penduduk dunia. Dan orang-orang percaya yang mengaku mempercayai Yesus di dunia ini kira-kira 2,4 miliar. Berarti masih lebih banyak orang-orang yang belum mendengarkan Yesus, lebih banyak orang-orang yang perlu kita jangkau. Tuhan mengumpamakan bahwa jiwa-jiwa itu seperti ladang yang sudah menguning dan siap dituai. Dan ladang yang menguning, kalau kita mau membuka hati kita, membuka mata kita, betapa banyaknya orang-orang yang di sekitar kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Dia banyak.
Siapa saja orang-orang itu? Mungkin Bapak Ibu berpikir, siapa orang-orang yang harus dituai? Siapa orang-orang yang terlantar? Siapa orang-orang yang tidak tergembalakan? Mungkin orang-orang itu di sekitar kita, mungkin itu adalah keluarga kita, mungkin famili kita, mungkin tetangga kita, kenalan kita, atau oknum yang lain, belum lagi dunia. Jadi orang-orang di sekitar kita sebenarnya itu adalah ladang, itu adalah tuaian yang harus kita tuai. Kita diperhadapkan begitu banyak dengan orang-orang yang perlu Tuhan, perlu kuasa Tuhan, perlu zaman Tuhan, dan perlu keselamatan dari Tuhan. Jadi gereja Tuhan harus peka itu. Yang kedua, tantangan yang kedua yang dihadapi oleh gereja apa? Yaitu pekerjanya sedikit. Dalam Matius tadi di ayat 37 bagian B dikatakan, maka katanya kepada murid-muridnya, tetapi pekerjanya sedikit. Pekerjanya sedikit. Kita dihadapkan kepada tuaian yang besar, pekerjanya sedikit. Kenapa? Karena banyak gereja yang tidak melibatkan potensi yang ada di dalam gereja. Dia hanya single fighter, mengerjakan. Selain itu dia manual. Kalau saudara, Bapak Ibu, saudara semua, kalau ingat beberapa puluh tahun yang lalu, orang-orang tua kita kalau menuai padi dulu, itu adalah secara manual. 1 hektar dikerjain 2 orang, itu bisa 2-3 hari baru selesai. Tetapi zaman sekarang berkembang bahwa 2-3 hektar bisa dikerjain 1 orang hanya hitungan jam selesai. Kenapa? Semakin canggih, modern. Demikian juga gereja seharusnya demikian. Di dalam tuaian yang besar ini, mari kita melibatkan potensi yang ada di gereja. Kita bukan single fighter, sendirian. Memang hamba Tuhannya hebat. Dia seorang penginjil, seorang peng-KKR. Yang sering saya menjadi pertanyaan, berapa orang yang sudah kita libatkan di gereja yang bersama-sama dengan gembala untuk memberitakan Injil, menjangkau jiwa-jiwa. Mungkin di dalam gereja kita hanya beberapa orang saja yang mau terlibat. Mungkin prosentasinya tidak sampai 3-4%. Mungkin hanya 1-2% saja yang aktif dalam pemberitaan Injil, aktif dalam penjangkauan jiwa-jiwa, aktif dalam menjangkau orang-orang yang terlantar, yang tak tergembalakan itu. Jadi perlu kita sekarang memahami bahwa kita pekerja sedikit. Dan apa yang terjadi gereja-gereja, maaf, banyak yang salah berdoa, Tuhan kirimkan jiwa-jiwa. Padahal jiwa-jiwa sudah ada di sekitar kita. Di firman Tuhan tadi mengatakan bukan jiwa yang harus dikirimkan, kirimkan penuai-penuai. Jadikan orang-orang yang di dalam gereja, orang-orang percaya itu menjadi penuai-penuai, bukan single fighter, hanya sendirian. Satu hari kita kelelahan, Bapak Ibu. Kalau kita single fighter, kita sendirian, satu hari kita akan kelelahan, kita capek. Dan akhirnya pekerjaan kita tidak akan bisa maksimal. Kalau saya umpamakan satu gereja itu satu perahu yang besar, siapa yang mendayung perahu itu? Pasti banyak orang yang mengatakan pendeta, gembala yang mendayung, jemaat majelis gereja Sintua, semua jadi apa? Hanya jadi penonton saja. Kalau lajunya, kalau hanya pendeta saja yang mendayung, persoalan masalah yang dihadapi banyak, pendetanya bisa stres, Bapak Ibu. Bisa kepalanya botak, rambutnya rontok, stres, dan akhirnya gulung tikar meninggalkan pelayanan. Kenapa? Bebannya terlalu berat. Kenapa? Karena gembalanya tidak memperlengkapi orang lain, tidak melibatkan orang lain. Seharusnya gembala mempersiapkan generasi, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang kedua, dikatakan apa di situ oleh Rasul Paulus? Apa yang telah aku dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi ada regenerasi, mempersiapkan orang-orang.
Ada di situ multiplikasi, mempersiapkan orang-orang yang akan meneruskan pelayanan, melibatkan sebanyak mungkin. Tetapi apa yang terjadi? Yang sering terjadi di tengah-tengah gereja, tidak melibatkan, merasa gembala kalau ada jemaat yang mengusulkan yang maju, ingin menginjil dan sebagainya, ingin kunjungan ke jemaat yang lain, merasa saingan. Jangan-jangan nantinya itu nggak jelas penafsirannya begitu jauh sekali. Seharusnya kita bangga. Gereja yang sehat sebenarnya semakin besar jemaatnya, semakin banyak jemaatnya, aturnya pekerjaan gembala semakin ringan. Kenapa semakin ringan? Karena banyak orang-orang yang terlibat di dalamnya, orang-orang yang akan membantu mengerjakan satu pekerjaan yang besar. Penginjilan adalah satu mega proyek ilahi, satu proyek Tuhan yang besar, yang membutuhkan orang-orang di dalamnya, melibatkan sebanyak mungkin orang-orang untuk masuk di dalam penginjilan, untuk penjangkauan, Bapak Ibu. Karena kalau kita tidak melibatkan sebanyak mungkin, apa yang akan terjadi? Akan terjadi banyak orang akan binasa. Perlu saya ingatkan kepada Bapak Ibu, saudara semuanya, Anda dan saya dipanggil Tuhan, Anda dan saya diselamatkan Tuhan. Tuhan punya tujuan yang besar bagi kita. Kita dijadikan penentu untuk perkara-perkara dunia ini secara khusus tentang keselamatan umat manusia. Kalau semua orang diam saja, orang-orang percaya diam saja, tidak mau memberitakan kabar baik, tidak mau menceritakan tentang pembebasan, kelepasan, keselamatan yang Allah kerjakan, maka banyak orang yang akan binasa, Bapak Ibu. Jadi kita ini menentukan sejauh mana hidup kita. Kalau kita menginjil, kita memberitakan Injil kepada banyak orang, aku yakin banyak orang yang terselamatkan, banyak orang yang akan memuji Tuhan. Oleh sebab itu, ayo kita libatkan sebanyak mungkin orang-orang untuk masuk dalam pelayanan penginjilan, masuk bersama-sama dengan kita hamba-hamba Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa. Jadi kalau seumpama kalau kita memperlengkapi orang lain untuk terlibat dalam pelayanan penginjilan, sama dengan gereja kita suatu kapal yang besar, yang pendetanya, gembalanya itu adalah seorang pemimpin, dan yang lain disiapkan dengan dayung. Mereka akan mendayung bersama-sama, bekerja bersama-sama. Saya yakin semuanya akan berjalan bahkan lebih cepat. Berbeda dengan gembala sendiri yang mendayung, maka pendeta akan kewalahan, gembala akan kewalahan. Tetapi kalau bersama-sama semua potensi yang ada itu dikerahkan, aku yakin gereja di mana kita melayani, di mana kita beribadah, di mana kita menyembah Tuhan, gereja itu akan maju dan berkembang, dan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Tantangan yang ketiga yang akan kita hadapi apa? Yaitu kita menghadapi dengan pekerjanya. Pekerja yang sedikit pun itu kurang profesional, masih manual cara kerjanya, menganggap belum waktunya. Dikatakan dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 35 dikatakan, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tiba musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Para pekerja, murid-muridnya mengatakan, wah masih waktu, ada waktu lagi, masih 4 bulan untuk pekerjaan penuaian. Tetapi Yesus mengatakan, bukan waktu 4 bulan. Lihat, perhatikan, jeli. Siapa yang orang-orang di sekitar kita, tahun ladang itu sudah menguning, siap dituai. Kalau kita lambat menuai, apa yang terjadi? Akan terjadi kebinasaan besar, Bapak Ibu. Ladang bukan masih hijau, padi bukan masih hijau, gandum bukan masih hijau, bukan, tetapi sudah menguning dan siap dituai. Dan mari kita semuanya mengerahkan segala potensi yang ada. Dengan apa? Dengan maksimal mungkin. Mungkin di hari-hari ini karena COVID-19,
Maka terjadi, wah ini nggak bisa memberitakan Injil. Dibatasi, KKR ibadah dibatasi, semuanya dibatasi. Bapak Ibu, kalau kita orang yang mau belajar, penginjilan kan bukan harus melalui langsung dari mulut ke mulut, bisa melalui media sosial. Bapak Ibu diperlengkapi apa? Diperlengkapi dengan ada HP. Dengan apa? Dengan cara mengajar jemaat juga. Kalau jemaat dilatih, mereka bisa langsung dari satu persatu dia mengunjungi orang-orang sekitarnya. Lebih baik saya sering mengatakan penginjilan yang efektif adalah penginjilan yang dengan sistem relasi. Saya yakin di jemaat kita punya relasi yang banyak. Kalau pendeta relasinya kan nggak banyak, tapi kalau jemaat relasinya banyak. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau ada anggota jemaat kita mahasiswa satu saja, dia punya relasi di satu universitas, berapa banyak relasinya? Bisa ribuan Bapak Ibu. Kalau jemaat kita satu saja seorang petani, dia juga punya relasi. Teman-teman petaninya berapa, pedagang berapa, dia relasi semua. Pengusaha semua punya relasi, dan kalau ini potensi ini semua diperlengkapi, maka apa potensi yang ada ini akan berguna dan mereka akan melakukan. Maka tugas gembala yaitu memperlengkapi orang-orang kudus. Tugas gembala memperlengkapi jemaat untuk penuhan. Jangan ada yang mengatakan, waduh aku nggak bisa memperlengkapi jemaat. Gimana caranya aku memperlengkapi jemaat? Sebenarnya banyak cara Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak punya kemampuan untuk mengajar, Bapak Ibu bisa minta bantuan di organisasi-organisasi yang lain yang punya sistem pengajaran yang baik, sistem pemuritan. Bapak Ibu bisa minta, atau bisa mengakses dari Google. Gimana caranya? Banyak caranya memperlengkapi jemaat. Dan yang paling bagus, Bapak bawa beberapa orang untuk menginjil, untuk bersaksi. Maka dengan sendirinya jemaat akan mengikuti. Tetapi apa yang terjadi hari-hari ini? Jemaat tidak mau menginjil. Kenapa? Nggak tahu. Karena merasa itu bukan tugasnya penginjilan. Ada yang bilang, aku bersaksi melalui hidupku saja berbuat baik. Boleh Bapak Ibu, agama-agama yang lain pun juga lakukan itu. Apa lebihnya dengan kita? Ada yang mengatakan, aku nggak punya talenta untuk penginjilan. Penginjilan itu bukan soal talenta Bapak Ibu. Penginjilan itu soal perintah. Kita siap diperintah Tuhan atau enggak? Itu bukan tali, oh saya nggak punya waktu. Penginjilan hanya waktunya kapan? Wah kapan saja. Di mana saja bisa kita. Apalagi dengan sekarang ditunjang dengan media sosial. Bapak Ibu, apa isi Bapak di Facebook Bapak Ibu? Di FB-nya isinya apa? Jangan-jangan isinya hanya waktu makan, di-upload. Jalan-jalan, di-upload. Tidur-tiduran, di-upload. Di media sosial. Apa artinya? Seharusnya yang diisi adalah tentang firman Tuhan, tentang kebenaran firman Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Supaya apa? Supaya jemaat termotivasi dan dia mau lakukan. Tapi apa yang terjadi kalau jemaat nggak kita latih Bapak Ibu? Mereka takut untuk menginjil. Apalagi di daerah-daerah yang memang dalam tanda kutip kekristenan minim. Wah sulit sekali orang bersaksi. Takut nanti jangan-jangan saya dimarahi, menyinggung perasaan orang lain dan ditolak dan sebagainya. Aku yakin kalau kita membagikan tentang pengalaman kita, karena kekristenan ini bukan berbicara tentang logika saja, tetapi kekristenan itu berbicara tentang pengalaman pribadi kita. Dengan siapa? Dengan Tuhan. Pengalaman pribadi kita, perjumpaan kita dengan Tuhan. Dan itu bisa kita ceritakan dengan siapa? Aku yakin Bapak Ibu, saya sudah melakukan berkali-kali, bahkan mungkin ribuan kali. Saya sampai hari ini belum pernah dimaki-maki orang. Saya nggak pernah dicaci maki orang. Enggak, mereka bersuka cita. Saya menceritakan pengalaman saya, bagaimana perjumpaan dengan Tuhan, bagaimana Tuhan mengubah hidup saya. Apalagi hari-hari ini banyak orang yang mengalami ketakutan, bukan?
Ini adalah kesempatan bagi kita untuk memberitakan Injil karena Tuhan memberi jaminan. Orang takut apa hari-hari ini? Hari-hari ini orang takut mati karena COVID-19. Kenapa dia takut mati? Karena dalam pikirannya nanti kalau aku mati ke neraka. Karena dia melihat gaya hidupnya, di mana pikirannya, perbuatannya selama ini, hingga dia mengalami ketakutan, dia gak punya pengharapan. Tetapi bagi saya pribadi, saya mati hari ini, besok lusa, mau kena corona, mau kena penyakit apa, mau kecelakaan, bagi saya nggak cari masalah. Itu kan kematian itu hanya cara saja. Dan Tuhan punya cara bermacam-macam untuk memanggil kita. Yang penting Bapak Ibu perlu ketahui, kalau aku mati, kalau aku meninggal, aku yakin sudah pasti pindah ke tempat yang lebih enak, yaitu sorga yang mulia. Karena Tuhan sudah berjanji kepada saya sudah menerima anugerah Tuhan, menerima keselamatan, menerima sorga. Tuhan berjanji, aku berkata kepadamu, barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kematian adalah kebahagiaan, kematian adalah keuntungan, karena menerima hidup yang kekal, surga yang mulia itu. Terus Bapak Ibu, kenapa? Kalau nggak kita latih, orang nggak tahu mulai dari mana menceritakan pengalaman. Tetapi kalau kita membuat pelatihan-pelatihan di gereja kita, di kelompok-kelompok sel kita, membuat pelatihan-pelatihan, aku yakin dengan mudahnya orang akan bisa membantu bagaimana memulai pembicaraan, bagaimana membawa orang kepada Tuhan Yesus. Dan kami majelis daerah siap membantu dari Biro Penginjilan, sangat siap membantu Bapak Ibu Saudara semua yang ingin rindu untuk memberitakan Injil, rindu membagikan cinta Tuhan, ingin rindu membagikan kabar baik kepada orang lain. Saya siap. Majelis daerah Sumut Aceh siap membantu untuk melatih itu. Yang seterusnya Bapak Ibu, tantangan yang keempat apa? Dari dipanggil, yaitu tantangannya, yaitu tentang waktu. Waktu yang kita hadapi, kita diperhadapkan yang pertama tuayan banyak, yang kedua kita dihadapkan pekerjaannya sedikit, yang ketiga kita dihadapkan dengan pekerjaannya yang kurang profesional, dan yang keempat kita dihadapkan dengan waktunya yang sedikit. Waktu yang sedikit ini apa yang kita lakukan? Dalam Markus pasal 13 ayat 20, Yesus mengatakan, dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Jadi waktu kita ini dipersingkat. Kita hidup di akhir zaman akhir dan akhir dari akhirnya. Jadi kita tinggal sedikit lagi waktu kita. Kalau kesempatan sedikit, apa yang harus kita lakukan? Seharusnya kita mulai memfokuskan segala upaya daya, difokuskan kepada apa? Kepada penuaian. Waktunya sedikit lagi Bapak Ibu. Kita tidak ada waktu untuk bersantai-santai. Sekarang banyak gereja-gereja sekarang mau mulai membentuk kelompok-kelompok doa, mendoakan. Sekarang yang dibutuhkan di waktu yang singkat ini action Bapak Ibu, bergerak. Sekarang waktunya kita bergerak untuk segala potensi yang ada, kita gerakkan semua. Ayo sama-sama melibatkan segala potensi, mulai dari anak-anak, pemuda, remaja, sampai orang tua, hamba-hamba Tuhan. Ayo kita bersatu padu, kita bergerak. Tapi apa yang terjadi? Kita dapati mereka ya sekarang tidur-tiduran, santai-santai, menghabiskan waktu yang ada bukan untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kabar baik, memberitakan kabar keselamatan, tetapi digunakan untuk santai-santai, menikmati dunia ini. Bukan Bapak Ibu, ada yang sekarang ya digunakan untuk selfie-selfie, ngobrol sana, ngobrol sini. Ayo Bapak Ibu, sekarang waktunya bukan untuk santai. Nanti kita di sorga santai, di sorga nanti kita menikmati. Tapi sekarang waktunya kita bekerja.
Gereja-gereja, ayo waktu kita bekerja. Hamba-hamba Tuhan, mari kita waktu bekerja konsentrasikan, arahkan, fokuskan semuanya kepada penuaian. Karena waktu kita sedikit Bapak Ibu. Waktu kita sedikit. Bukan kita menunggu. Bukan waktunya kita menunggu, kita jemput bola. Ayo kita bergerak semuanya. Hamba-hamba Tuhan, jemaat semua, ayo kita bergerak bersama-sama untuk memberitakan Injil. Mari kita bergerak bersama-sama untuk menjangkau jiwa-jiwa. Mari kita bergerak bersama-sama untuk melepaskan orang-orang dari ikatan-ikatan kuasa kegelapan, ikatan-ikatan dunia, ikatan-ikatan yang dosa yang mengikat mereka. Mari kita lepaskan bersama-sama. Dan mari kita rame-rame kita dibawa kepada Tuhan. Bukankah hari ini adalah hari-hari penuaian besar-besaran? Kalau Bapak Ibu ikuti di media massa semuanya, bagaimana sekarang banyak orang berlomba-lomba mencari Tuhan, berlomba-lomba membuka hati untuk Tuhan, berlomba-lomba dia menemukan Tuhan. Bapak Ibu, kalau gereja tidak bergerak, kalau gereja tidak memperlengkapi jemaat-jemaat, maka Tuhan sendiri yang akan datang nanti menginjil. Sudah banyak kesaksian Bapak Ibu. Banyak orang-orang bertemu dengan Tuhan melalui mimpi dan kadang-kadang berjumpaan langsung dengan Tuhan. Kenapa? Itu adalah teguran di gereja. Selama ini gereja tidak aktif, selama ini anak-anak Tuhan tidak dilibatkan. Akhirnya Tuhan sendiri harus menemui orang-orang yang harus mereka pakai. Kalau gereja tidak mau memakai kesempatan yang Allah berikan, kepercayaan, kehormatan yang Allah berikan, Tuhan akan berikan kepada yang lain. Siapa yang rugi? Kita Bapak Ibu. Anda dan saya yang rugi. Kehilangan kehormatan. Nanti kita akan menyesal. Apa sih sulitnya hanya menyampaikan, bersaksi? Nggak sulit Bapak Ibu. Pengalaman pribadi. Biasanya orang-orang yang tidak mau memberitakan Injil, kenapa? Karena mereka belum punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Aku yakin mereka juga belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Itu yang saya yakini, itu yang saya takuti. Maka dia tidak memberitakan Injil. Aku yakin kalau dia sudah mendapatkan sesuatu, dia akan cerita. Satu hari anak saya, dia jumpai saya dan dia cerita sama teman-temannya. Karena dia mendapatkan uang. Ada seorang teman, dia datang ke rumah saya, dia kasih uang sama anak saya. Anak saya langsung cerita waktu masih kecil, "Pak, aku dapat uang." Kemudian dia cerita sama orang yang lain, "Aku tadi dikasih uang." Dia cerita lagi kepada yang lain, "Saya tadi dapat uang banyak." Kenapa? Dia punya pengalaman pribadi. Maka dia bisa cerita kepada orang lain. Dan aku yakin kalau Bapak Ibu dan saya punya pengalaman pribadi dengan Tuhan tentang arti keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, arti penebusan Tuhan atas hidup kita, saya yakin semuanya orang-orang percaya akan berlomba-lomba. Dan kalau kita mengerti, tanpa Tuhan, tanpa karya Yesus, tanpa Yesus dalam hati kita, dalam hidup kita, mati binasa neraka selama-lamanya. Aku yakin Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya pengalaman dibebaskan dari hukuman kekal, saya yakin akan menceritakan. Pasti kita tidak ingin siapapun masuk neraka. Pasti kita tidak ingin satupun orang binasa. Kita akan berlomba-lomba membawa mereka. Kalau ingat kita beberapa tahun yang lalu, terjadi tsunami baik di Aceh, di Palu, di Nias, bahkan di daerah-daerah lain, di negara-negara lain yang terjadi tsunami, gempa bumi. Berapa banyak orang yang belum terselamatkan? Berapa orang yang binasa? Banyak sekali Bapak Ibu, dalam sekejap. Dan jangan kita sekarang, waduh sekarang kan aman, oh sekarang gak ada bencana dan sebagainya. Belum tentu Bapak Ibu. Bapak Ibu pikirkan dengan sekarang. Saudara-saudara, keluarga kita, teman-teman kita, kalau hari ini mereka meninggal, apakah mereka sudah terselamatkan? Apakah mereka pasti masuk surga? Maka pastikan, kalau belum, ambil HP Bapak Ibu, telepon mereka atau kirim WA, ceritakan tentang Yesus. Ini kesempatan, bisa jadi Bapak Ibu menunggu besok lah. Ada waktu lagi, tak besok lusa aku ketemu, belum tentu Bapak Ibu.
Belum tentu, bisa jadi 2-3 menit yang akan datang, teman kita, sahabat kita, keluarga kita dipanggil Tuhan, bisa saja. Maka sekarang selagi ada waktu, ayo kirimkan. Pakai media sosial sekarang, Tuhan sudah memfasilitasi semuanya. Mungkin kita nggak bisa berkunjung ke rumahnya terlalu jauh, sekarang bisa. Bapak Ibu bisa pakai HP Bapak Ibu di tangan, dicari Bapak Ibu tinggal kirim. Kalau perlu telepon, ceritakan tentang kasih Tuhan. Supaya mereka kalau dipanggil Tuhan, benar-benar mereka mendapatkan jaminan hidup kekal surga itu. Jadi waktu kita tinggal sedikit lagi Bapak Ibu. Katakan kiri kananmu, waktu kita tinggal sedikit lagi. Amin. Waktu kita tinggal sedikit lagi, ayo bekerja bersama-sama. Jangan sia-siakan waktu ini. Waktu tidak akan kembali lagi Bapak Ibu. Tanggal 18 November tahun 2020 hanya hari ini. Dan tidak selama-lamanya, tidak akan ketemu dengan tanggal hari yang sama. Gak akan balik lagi. Kesempatan hanya sekali Bapak Ibu. Ayo, kesempatan ini pergunakanlah dengan sebaik mungkin. Ayo, ambil HP Bapak Ibu, ketik, cari namanya, atau kirim melalui WA atau melalui Instagram atau apa saja. Silahkan katakan kepada sahabat-sahabatmu, katakan kepada keluargamu, Tuhan mengasihimu, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidupmu akan diberkati Tuhan dan diselamatkan. Ayo, kalau Anda bisa mengunjungi ke rumah temanmu, ayo datangi. Mungkin tetanggamu dekat, ayo kan datangi. Ceritakan kasih Tuhan. Jangan nanti waktu dia meninggal, nanti setelah di neraka dia protes. Kenapa kamu selama ini kita bertangga tidak pernah kau ceritakan tentang Yesus, tentang keselamatan? Nanti mereka akan memaki kita Bapak Ibu. Tapi ceritakan sekarang. Ayo, ada waktumu, datang ke sebelah rumahmu, ceritakan kepada mereka. Mungkin anak-anakmu, mungkin suamimu, mungkin istrimu, ayo bawa mereka kepada Tuhan. Ceritakan tentang keselamatan, ceritakan kabar baik kepada Tuhan. Dan gereja mulai sekarang harus ayo bergerak bersama-sama. Ingat perintah Tuhan Yesus yang pertama kepada murid-muridnya, mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Itu perintah pertama. Yesus memerintahkan kepada murid-murid, ayo ikut aku, kamu kujadikan penjala manusia. Ini berbicara tentang penginjilan, karena penginjilan sangat penting. Gereja tanpa ada penginjilan itu bukan gereja Bapak Ibu. Gereja ada itu karena penginjilan. Bapak Ibu setuju nggak bahwa gereja ada itu karena penginjilan? Karena ada misi, ada orang yang memberitakan kabar baik, baru ada gereja. Mari kita sekarang kita kembalikan lagi. Ayo kita semangati lagi. Ayo kita beritakan Injil. Karena perintah pertama, Tuhan menjadikan kita sebagai penjala manusia. Perintah terakhir apa? Sebelum Yesus naik ke surga, dia kumpulkan murid-muridnya. Dia katakan, pergi, jadikan semua bangsa muridku. Perintah pertama yaitu penginjilan. Perintah terakhir ditutup dengan penginjilan. Artinya awal sampai akhir hidup kita, awal dari akhir sampai akhir di gereja kita, awal dari sampai akhir di persekutuan kita, di komsel kita, hanya satu, yaitu memberitakan Injil Tuhan, menyelamatkan jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Jiwa-jiwa yang mana? Yang terlantar, yang tidak tergembalakan, yang tidak punya pengharapan, yang kalau mati dia akan neraka. Itulah fokus kita hari-hari ini. Yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir yaitu tantangan gereja di akhir zaman ini apa? Dalam penginjilan, yaitu kita diperhadapkan dengan musuh yang banyak Bapak Ibu. Baik musuh dari dalam maupun musuh dari luar. Dalam Lukas pasal 21 ayat 8 dikatakan, jawabnya, maksudnya jawab Yesus, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Jangan kamu mengikuti mereka. Oh, sekarang kita banyak diperhadapkan dengan musuh-musuh Bapak Ibu. Pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Sekarang ada pengajaran yang mengatakan Yesus itu adalah salah satu juru selamat.
Bapak Ibu setuju nggak bahwa Yesus salah satu juru selamat? Oh, ini banyak gereja-gereja yang menyetujui. Banyak orang-orang setuju. Saya tegaskan kembali Bapak Ibu, Yesus bukan salah satu juru selamat, tapi Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Itu harga mati Bapak Ibu. Jadi nggak ada Yesus salah satu, bukan. Dan sekarang itu sudah menyebar. Maka bisa menerima apa ada, menerima yang lain, pasti ke surga. Enggak. Kita boleh bersahabat dengan siapapun, wajib. Kita menghormati orang lain, wajib. Kita tidak mengganggu orang lain, itu wajib Bapak Ibu. Tetapi tentang keselamatan, kita nggak bisa Bapak Ibu. Bahwa keselamatan satu-satunya hanya di dalam Yesus Kristus. Di bawah kolong langit ini nggak ada satu nama pun yang orang bisa selamat kecuali di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jadi sekarang ini satu-satunya Bapak Ibu. Betapa bahayanya kalau orang nggak menerima Yesus. Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi artinya apa? Yesus satu-satunya juru selamat. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Amin. Di luar Yesus gak ada keselamatan Bapak Ibu. Di luar Yesus sekali lagi tidak ada keselamatan. Oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan? Maka kita gereja harus membuat zonasi, pemetaan. Baik di tengah-tengah jemaat maupun di lingkungan maupun di mana kita buat pemetaan apa yang harus kita lakukan. Kalau ada lampu merah, lampu lalu lintas ada warna merah, kuning dan hijau. Saya juga sering mengatakan pemetaan itu ada zona merah, ada zona kuning dan zona hijau. Perlakuannya berbeda. Kalau zona hijau gimana? Langsung saja. Zona kuning gimana? Zona merah gimana? Dan nanti kalau Bapak Ibu ingin bagaimana menghadapi zona-zona ini, boleh nanti Bapak Ibu menghubungi saya atau menghubungi Holy Channel. Gimana tekniknya menghadapi daerah yang zona merah, zona kuning, zona hijau. Yang penting bagaimana Injil bisa disampaikan. Yang penting Yesus bisa diberitakan. Gimana caranya? Ya kita belajar gimana caranya. Dan kita harus banyak hal-hal yang kita lakukan. Gimana caranya? Tantangan musuhnya banyak. Musuhnya siapa? Mungkin musuhnya besar menghadang kita. Mungkin kita seperti seakan-akan dikeroyok dari segala misi. Yesus pun sudah mengatakan. Kita seperti anak dua di tengah-tengah serigala Bapak Ibu. Maka kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tuhan sudah mengingatkan semuanya. Bukan berarti di daerah yang sulit nggak bisa tembus, bisa Bapak Ibu. Buktinya banyak orang-orang yang di daerah-daerah yang seakan-akan dalam tanda kutip nggak mungkin bisa memberitakan Yesus. Mereka banyak orang yang percaya pada Yesus dan banyak orang yang menerima Yesus Bapak Ibu. Karena Yesus adalah kebutuhan primer di tiap-tiap orang manusia yang hidup di dunia. Bukan soal makan minum Bapak Ibu. Kebutuhan primer adalah Yesus. Kalau Yesus sudah ada dalam diri kita, jaminan keselamatan sudah ada pada diri kita, maka yang lain-lain itu gampang. Tuhan sanggup memelihara, Tuhan sanggup mencukupkan semua. Kalau kita pelajari firman Tuhan, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, Tuhan sanggup memelihara. Bangsa Israel saja Tuhan sanggup pelihara. 40 tahun berjalan di padang gurun. Dia tidak menanam, dia tidak mengolah tanah, tapi Tuhan memberi makan tiap-tiap hari. Jumlahnya bukan 1-2 orang Bapak Ibu, jutaan orang dipelihara Tuhan 40 tahun. Dipelihara Tuhan di padang gurun. Bayangkan Bapak Ibu, bagi Tuhan gampang. Yang penting adakah Tuhan dalam hidup kita. Yang penting sudahkah orang itu terselamatkan. Kalau orang itu sudah terselamatkan, masuk di dalam kelompok Tuhan, semuanya Tuhan yang bertanggung jawab. Oleh sebab itu mari kita semua Bapak Ibu, ayo kita bersama-sama, bergandengan tangan, segala potensi yang ada kita arahkan dalam, sekali lagi, dalam penginjilan, dalam penjangkauan, dalam penuaian. Karena hari-hari ini adalah hari-hari penuaian besar-besaran.
Dan di dalam penuaian yang besar-besaran, saya merindukan Bapak Ibu semuanya terlibat di dalamnya. Aku selalu berdoa Bapak Ibu. Tiap hari saya berdoa Tuhan, tiap-tiap ada kegerakan, tiap-tiap ada penuaian besar-besaran, saya ada di situ. Saya dilibatkan dalam mega proyeknya Tuhan, dalam sesuatu gerakan yang besar bagi kemuliaan Tuhan, bagi keselamatan jiwa-jiwa. Saya berdoa Tuhan, libatkan aku di dalamnya. Kenapa? Karena itu adalah satu kehormatan, bekerja untuk kekekalan. Bukan untuk makan minum, untuk jasmani, bukan. Bekerja dalam penginjilan, bekerja dalam penuaian adalah pekerjaan yang menghasilkan upah kekekalan. Mungkin kita diperhadapkan apa? Hari-hari ini diperhadapkan dengan zona nyaman. Sekarang banyak gereja-gereja sudah nggak mau menginjil. Kenapa? Karena zona nyaman. Semua sudah tercukupi. Kebutuhan jasmani tercukupi. Saya ingat almarhum pendeta, Bapak Pendeta di Surwakti mengatakan, kalau kamu sekarang ada di zona nyaman, berdoalah dan bergeraklah kembali ke zona iman. Kenapa? Kalau kita di zona nyaman, kita menikmati, kita sudah nggak peduli lagi dengan yang lain. Mulai mengurusi kerajaan diri, mulai memperkaya diri, mulai mencari kenikmatan diri, kenyamanan diri. Bapak Ibu, saya ingatkan kembali, kita dipanggil Tuhan, kita diselamatkan oleh Tuhan, bukan untuk itu. Kita diselamatkan Tuhan, ada satu pekerjaan yang besar yang akan kita kerjakan. Apa itu pekerjaan yang besar? Yaitu menjangkau jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu, ayo, ingat, tantangan-tantangan ini mari kita selesaikan bersama-sama. Tantangan-tantangan ini mari kita kerjakan bersama-sama. Musuh-musuh sekarang banyak, sekarang pengajaran-pengajaran. Waduh, bermacam-macam Bapak Ibu. Musuh di gereja, musuh ini mulai satu organisasi dengan organisasi yang lain saling mencurigai. Bukan, gereja-gereja itu adalah teman Bapak Ibu. Itu teman sekerja kita. Ayo kita bergandengan tangan, kita bawa menuai bersama-sama. Jangan kita gontok-gontokan. Oh, ini daerahku, ini wilayahku, ini daerah kekuasaanku. Buang itu semua. Ayo buang semua. Mari kita bergandengan tangan. Gereja-gereja ayo bersatu. Anak-anak Tuhan ayo bersatu. Bagaimana cara menjangkau jiwa ini? Bagaimana cara menyelamatkan jiwa ini? Dan aku yakin, seyakin-yakinnya, kalau kita mengerjakan itu di hari-hari ini, di hari-hari yang akhir ini, pasti kita orang-orang yang akan diberkati Tuhan. Kita orang-orang yang akan dipakai Tuhan. Kita akan menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan. Karena kita mengetahui isi hati Tuhan. Karena dalam hati Tuhan hanya ada jiwa dan jiwa dan jiwa. Tuhan mau lakukan apa saja demi jiwa. Sekali lagi saya katakan, Tuhan mau lakukan apa saja demi jiwa. Mari kita juga punya prinsip yang sama dengan Tuhan kita. Kita mau lakukan apa saja demi jiwa, untuk menyelamatkan jiwa dimanapun mereka berada. Ayo, saya mengajak sekali lagi kepada Bapak Ibu, mari kita bersama-sama. Tantangan-tantangan ini mari kita selesaikan bersama-sama. Baik tuan yang besar, ayo kita sama-sama kerjakan. Mungkin kita ada pekerjaannya sedikit, ayo kita libatkan sebanyak mungkin. Orang-orang ayo terlibat dalam penuaian. Mungkin kita banyak orang-orang dalam penuaian ini kurang profesional. Mari kita belajar bersama-sama. Saling kita mengisi satu dengan yang lain. Saling memberi informasi satu dengan yang lain. Saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Sehingga tidak ada satupun yang tidak profesional. Tetapi semuanya ahli dalam penuaian. Dan waktu yang sedikit ini mari kita maksimalkan. Waktu yang sedikit ini mari kita maksimalkan. Dan mengenai musuh-musuh, mari kita satukan kekuatan. Kita satukan kekuatan, kita satukan iman. Kita kalahkan musuh-musuh kita.
musuh-musuh kita akan terkalahkan. Waktu kita bekerja bersama-sama, musuh-musuh kita kalahkan. Kalau kita bersama-sama terlibat dalam penuai, waktu kita terlibat dalam penuai, karena Tuhan ada di situ dan Dia sebagai panglimanya. Dan kalau Dia sebagai panglimanya, semuanya kemenangan di pihak kita. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kabarkan Injilnya, selamatkan jiwa. God bless you.